seperti yang saya tunjukkan di video kali ini, ada suatu saluran dengan panjangnya yaitu 1000 meter, kemudian ada data-data saluran di hulu, kemudian data-data saluran yang ada di hilir dengan kemiringan dasar saluran yaitu 0,01 dan koefisien kekasaran mending yaitu 0,02. Koefisien kekasaran mending ini tergantung dari material atau bahan dari saluran kita. Misalnya di sini kita menggunakan materialnya yaitu mungkin beton, ada juga tanah. Jadi teman-teman bisa lihat di hidrolika yang lain yang membahas mengenai koefisien kekasaran mending. Kemudian kita lanjut di keras. Langkah pertamanya yaitu kita membuat file project baru. Klik file pada menu bar, kemudian new project. Kemudian apabila kita ingin menyimpannya di mana, kita bisa mengklik import project folder yang telah kita temukan sebelumnya. Jadi bisa juga kita klik yang tanda panah seperti ini, kita bisa menyimpan di D, kemudian kita letakkan foldernya di mana. Misal ide, kemudian kita buat folder baru, create folder. Jika ada folder yang baru dibuat saja, jadi kita klik create folder kalau kita ingin membuat folder baru. Bisa kita klik. Oke, di sini ada konfirmasi yang menunjukkan bahwa tadi seperti namanya yaitu title-nya, lokasi dapatnya, kemudian satuan yang kita atur yaitu SI. Kita klik OK. Sudah muncul di project ini file yang kita buat. Kemudian selanjutnya kita membuat peniruan geometri. Kita bisa klik di menu edit geometric data ataupun langsung di cara cepatnya yang ada di bawah dari menu bar, garis yang ada titik merah ini. Oke, seperti ini tampilan awal geometric data. Selanjutnya kita melakukan peniruan geometris, kemudian baru ke arah bawah. Nah, untuk menyudahi peniruan geometri, kita klik 2 kali pada kuil hilirnya. Nah, di sini muncul kita harus mengisi nama sungai, kemudian nama salurannya apa. Jadi kita buat saja misalnya nama rivernya sederhana. Kemudian di sini ada misalnya Graha ya. Kemudian kita klik OK. Nah, dia alirannya ke bawah. Jadi di sini dari ke hilir. Jadi jangan sampai terbalik untuk membuat peniruan geometri.
untuk membuat atau menuliskan nomor tanpa lintang. Jadi kita tulis nomor tanpa lintang itu dari hilir hingga ke hulu. Jadi dari hilir itu kita stationnya 0, kita tuliskan 0 ya. Oke, nah di sini sudah muncul STA 0, STA 0. Nanti kita menandakan bahwa STA 0 ini kita di hilir. Kemudian ribbon STA yang diberi ini dimulai dari hilir dan bertambah besar ke arah 0, misal 0 dan 200, 400 hingga ke 1000. Jadi urutan nomor ini tidak boleh dibalik, tetapi urutan penulisan tanpa lintangnya boleh saja sekarang. Tidak harus urut dari hilir ke hulu, tapi penggunanya boleh membuat tanpa lintang urut dari hulu ke hilir atau tidak urut sembarang acak. Sepanjang nomor tanpa lintang urut nomor kecil ke nomor besar dari hilir ke hulu. Namun perlu diingat, urutan nomor ini tidak boleh dibalik. Jadi yang kecilnya tetap dari hilir, kemudian besar di hulu. Nah, kemudian pada menu description kita isikan saja keterangannya mengenai tampang lintang. Bisa kita tulis batas hilir ruas nama reach-nya tadi mungkin bisa kita tulis ruas geraha 0, STA 0 meter. Kalau sudah, selanjutnya kita membuat koordinat titik-titik tampang lintang, urutan dari titik paling kiri ke kanan. Jadi station adalah jarak station. Jadi station ini jaraknya diukur dari kiri ke kanan tampangnya. Kemudian untuk elevasi, jadi elevasi itu untuk koordinatnya. Jadi seperti station ini X-nya, kemudian elevation itu Y-nya. Jadi dari data-data sebelumnya tadi kita membuat saluran bawahnya itu 2 meter, kemudian kemiringannya 1:1. Jadi untuk stationnya 0, kita isikan 0, kemudian elevationnya 2. Kemudian selanjutnya di sampingnya lagi, jadi dia bergerak dari kiri ke kanan. Stationnya 2, kemudian elevationnya 0. Kemudian stationnya 4, elevationnya 0. Kemudian ini bergerak arah X ya, jadi 0, 2, 4, selanjutnya 6. Kemudian elevationnya 2. Nah, untuk satuan panjang pada data geometri tampang lintang ini adalah meter. Jadi karena project ini tuh kita sebelumnya menggunakan satuan SI. Jadi kalau sudah, kita bisa apply data. Nah, seperti ini tampang lintangnya berbentuk trapesium. Jadi tadi itu bergeraknya dari kiri ke kanan. Jadi misalnya dari kiri itu seperti ini. Jadi dari kiri tadi stationnya 2. Jadi X-nya elevationnya 2, namun stationnya di 0. Jadi X-nya 0, Y-nya 2, kemudian di sini X-nya 0, X-nya 2, Y-nya 0. Kemudian kita kan tadi mempunyai lebar bawahnya itu 2 meter. Berarti 2 ditambah 2 menjadi 4 meter. Jadi stationnya selanjutnya yaitu 4, kemudian stationnya 0, masih X-nya 0, kemudian elevationnya 2. 4, maksudnya 4, stationnya 4, elevationnya 0, kemudian stationnya di 6, dan elevationnya di 2. Kemudian kita mengisi lagi data-data selanjutnya, yaitu seperti data
downstream reach length, kemudian main value, main channel base station, kita isi. Data selanjutnya yaitu adalah jarak tampang 0 ini ke tampang tetangga yang di sebelah hilirnya. Jadi kalau untuk downstream reach length ini ada LOB, channel, dan ROB. Nah, untuk LOB yaitu left over bank, yaitu jarak antara bantaran kiri station 0 ini dengan station di hilirnya. Kemudian channel berarti itu jarak antar alur utama atau main channelnya. Kemudian LOB adalah jarak antar bantaran kanan atau right over bank. Nah, karena tampang ini berada di paling hilir atau river stationnya 0, jadi isian ini bisa kita kosongkan atau kita buat nilainya 0. Kemudian kita isikan lagi Manning's N value, nilai koefisien kekasaran dasar. Jadi tadi kita sudah mengetahui bahwa kekasaran Manningnya adalah 0,02 untuk semua bagian tampang, baik itu left over bank, kemudian channelnya, kemudian right over bank kita buat sama. Karena tampang ini merupakan tampang lintang saluran, merupakan tampang tunggal, bukan tampang majemuk. Jadi kita anggap sama. Selanjutnya yaitu main channel bank station. Nah, menu ini adalah titik batas antara LOB dan channel serta antara channel dan ROB atau right over bank. Karena tampang merupakan tampang tunggal, maka seluruh tampang merupakan main channel. Jadi untuk isian kita beri titik paling kiri 0, kemudian titik paling kanannya 6 untuk right bank. Untuk coefficient contraction dan expansionnya kita biarkan saja 0,1 dan 0,3. Kemudian di sini ada lagi catatan yang bisa kita isi. Ini kita biarkan saja kosong. Kemudian kita klik apply. Oke. Kita klik apply. Kemudian maka selanjutnya yaitu karena seluruh ruas geraha ini memiliki tampang yang sama, jadi ruas tersebut cukup diwakilkan antara hulu dan hilirnya saja, atau dua tampang di kedua ujung ruasnya. Jadi untuk menuliskan data tampang yang hulunya atau yang di ruas hulu geraha, kita klik option, kita copy current cross section, kemudian kita isikan river stationnya 1000. Ini jaraknya per meter, jadi kita klik OK. Nah, di sini ada 1000, berarti di sini description-nya kita tulis saja, kita ganti menjadi hulu ruas geraha station 1000. Kita apply. Kemudian pada koordinat station elevation, titik-titik tampang lintang pada river station ini adalah 0, kemudian 3, karena di hilir tadi kan dia berada 1 meter di atas dasar saluran. Jadi elevationnya kita naikkan, karena yang di hulu kan lebih tinggi 1 meter dari yang di hilirnya. Jadi untuk elevationnya kita buat di 0, kemudian 3, kemudian station selanjutnya yaitu 2, kemudian ini naik lagi 1 meter, kemudian untuk stationnya masih sama, namun elevationnya saja yang naik 1 meter dari yang bawah, naik dari yang bawah. Berarti di sini 4, kemudian ini 1 meter,
kemudian di station 6-nya atau di ini yang 6 ini itu naik 1 meter, berarti di sini 3, kemudian nah kemudian kemiringan dasar saluran kan 0,001. Jadi elevasi tampang lintang di river station 1000 ini adalah 1 meter di atas elevasi tampang lintang di river station 0. Jadi 1 meter di atas dasar saluran yang hulu itu, yang hilir, jadi kita dapatkan dari kemiringan dasar salurannya tadi di 0,001. Setelah kita selesai isi untuk downstream reach length-nya, kita ubah berarti menjadi 1000 karena jarak dari hulunya ke hilir itu 1000. Kemudian kita isikan channelnya juga 1000, rate over bank-nya juga 1000. Kemudian kita apply untuk main channel bank station-nya masih sama, meaning-nya sama, kemudian expansion dan contraction-nya masih sama, kita klik apply. Oke, nah sekarang yang hulunya kan berada 1 meter di atas dasar saluran untuk yang hulu. Jika kita telah mengklik tombol apply data, kemudian muncul data-data kita seperti ini, maka kita bisa memilih menu exit atau keluar seperti ini. Jadi sudah muncul di hulunya yaitu STA 1000, kemudian di hilirnya STA 0. Nah, jika teman-teman semua tidak melihat geometriknya secara full, mungkin 1000-nya terlalu ke atas atau zoom-nya terlalu besar, itu bisa teman-teman klik di menu view seperti ini. Nah, itu bisa di full plot. Full plot ini berarti kita untuk melihat secara full geometri yang sudah kita buat. Nah, kalau di tempat saya sudah terlihat seperti ini, sudah full. Kemudian langkah selanjutnya, nah, seluruh ruas saluran ruas geraha dari sisi geometri kan cukup diwakili oleh 2 data saja, dari tampang lintang untuk yang hulu, kemudian di hilir juga. Nah, tetapi untuk kebutuhan ketelitian hitungan profil muka air, 2 tampang tersebut rasanya tidak cukup. Nah, untuk memperoleh ketelitian hasil hitungan yang baik, maka kita memerlukan tambahan sejumlah tampang lintang. Nah, untuk membuat tampang lintang dari 0 hingga STA 1000, kita juga bisa menggunakan cara copy yang seperti saya gunakan sebelumnya untuk mengcopy yang 1000 dari 0. Tapi cara tersebut cukup lama, jadi kita bisa menggunakan pilihan interpolation. Jadi kita bisa menginterpolasi dari STA 0 hingga 1000. Nah, pilihan tersebut ada di layar editor data geometri, yaitu di pilihan menu tools, kemudian XS interpolation, kita pilih within a reach. Tampilannya akan seperti ini. Jadi kita klik di sini all river, karena saluran kita cuma satu, berarti di sederhana juga cukup. Namun ketika kita ingin menginterpolasi dari beberapa sungai, jadi kita klik dulu rivernya all river, kemudian reach-nya kalau kita all berarti kan reach-nya semuanya. Kemudian ini isian maksimum distance between, jadi jarak interpolasi yang kita inginkan. Di sini saya mengisikan jarak angka 20 meter, berarti jarak maksimum antar tampang lintang nanti 20 meter. Jadi STA 0, STA 20, STA 40, dan seterusnya hingga STA ke 1000. Kemudian klik tombol interpolate. Kalau sudah, klik close dari layar editor data geometri, akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman bisa zoom in, caranya diklik, ditarik seperti ini. Nah, kasus seperti ini kan kita tidak melihat secara full. Berarti kita klik view, kemudian full plot. Nah, akan muncul
secara full geometri kita. Nah, sekarang permasalahannya ketika kita sudah membuat interpolasi, muncul angka yang tidak bulat seperti 79,9, kemudian ada mungkin 4, kalau 40 bulat, di sini 79,99. Mungkin kalau kita zoom di bagian bawah, kita juga akan melihat 19,99 yang tidak bulat. Jadi selanjutnya kita akan mengubah 79,99 dengan 19,99 tadi. Caranya itu kita klik tombol cross section, kemudian kita ubah yang station 19 seperti ini. Itu kita rename reverse station, yaitu di option, kemudian rename reverse stationnya itu kita rename jadi 20. Oke, kemudian di sini kita rename jadi 80. Kemudian kita klik oke. Kemudian kita exit. Kita kembali ke sebelumnya. Misalnya yang 40 kita mau juga di edit juga bisa, misalnya 40 kita mau rename karena komanya kebanyakan. Klik OK, kemudian kita bisa exit lagi. Kemudian kita akan menampilkan geometri kita seperti ini. Langkah selanjutnya kita melakukan penyimpanan data geometri. Jadi data geometri saluran disimpan ke dalam disk dengan memilih menu file, kemudian save geometri data, kemudian isikan data geometri kita. Misal kita membuat tampang saluran asli, atau terserah jika ingin membuat nama yang berbeda. Kemudian pastikan bahwa letak filenya itu di dalam folder yang kita buat sebelumnya. Di sini latihan Hekras 1D. Kemudian jika sudah sesuai, kita bisa klik tombol OK. Kemudian kita bisa close. Di sini sudah tertulis tampang saluran asli. Kemudian letak penyimpanannya di D. Langkah selanjutnya yaitu melakukan peniruan hidrolika atau syarat batas. Data aliran yang kita perlukan dalam hitungan aliran permanen atau steady flow ini yaitu debit di batas hulu serta elevasi muka air di batas hilir. Jadi langkah-langkah pemasukan data alirannya yaitu kita pergi ke menu edit, kemudian kita klik steady flow data, akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik di enter edit number profile-nya menjadi 2. Kita ganti menjadi 2 karena kita mempunyai 2 profil muka air yang akan kita hitung, yaitu dari 2 besaran debit. Kemudian tekan enter. Nah, di sini ada 2, yaitu PF1 dan PF2. Kita masukkan 4 meter kubik per second. Kemudian yang kedua yaitu 6. Kemudian kita isi besaran debit di batas hulunya ini 1000. Ini berarti 1000, kemudian ini untuk yang di hulunya itu yaitu debitnya 4 dan satu lagi profil muka airnya 6. Kemudian selanjutnya yaitu kita klik tombol reach boundary condition. Kemudian kita klik noun WS. Nah, di sini kita tuliskan 1, yaitu setiap satuannya itu 1 meter. Untuk setiap besaran debitnya itu berarti dia itu
1 yaitu satuan dalam meter. Kemudian kalau sudah, ini berarti kita 1 juga. Kemudian oke. Nah, di sini sudah tertulis noun WS. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik apply data. Selanjutnya yaitu kita menyimpan file data aliran kita, yaitu dengan cara mengklik menu file, kemudian save flow data, kemudian kita isikan title-nya. Jadi di sini misalnya debit aliran 4 dan 6 meter kubik per second. Kemudian letaknya, kalau sudah, kemudian kita klik OK. Kemudian kita bisa tutup editor data aliran, kita exit sini ya. Nah, di sini sudah ada steady flow debit aliran 4 dan 6 meter kubik per second. Selanjutnya yaitu kita ingin melakukan running atau perhitungan hidrolikanya, atau lebih dikenal dengan istilah merun program HECRAS. Walaupun istilah tersebut tidak tepat. Jadi pemakaian merun program sejak saat pengaktifan pemakai merun program sejak saat pengaktifkan HECRAS. Jadi dari awal kita itu sudah run. Jadi dari awal itu kita sudah mengerun program HECRAS. Jadi lebih tepatnya yaitu kita perhitungan hidrolika. Nah, langkah-langkahnya yaitu kita aktifkan layar hitungannya, yaitu pergi ke menu run. Kemudian steady flow analysis. Kita akan membuat file plan baru, yaitu dengan cara mengklik file. Kemudian new plan, kita isikan lagi title-nya. Berarti ini kita misal hasil atau hitungan profil muka air, hitungan profil aliran permanen. Kemudian kalau sudah, berarti kita pastikan lagi folder yang kita ingin simpan di mana, pastikan itu sesuai dengan project kita. Kalau sudah, itu kita klik OK. Kemudian ada lagi short plan-nya, kayak kode untuk kita mengerunnya. Kita klik saja SO1, sederhana 1 misalnya. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, di sini sudah ada short ID-nya, plan-nya sudah muncul, kemudian ada di sini geometri filenya karena kita masih mempunyai geometrinya 1, kemudian steady flow filenya cuma 1, jadi di sini dibiarkan saja. Kemudian plan description-nya bisa kita isi misalnya dengan tampang sederhana, atau kita biarkan kosong juga tidak menjadi masalah. Kemudian selanjutnya ada regimnya, flow regimnya ada subcritical, supercritical, kemudian ada mix. Nah, di sini kita biarkan saja subcritical. Kemudian setelah semuanya ini sudah lengkap, kita bisa mengcompute hasil dari data-data kita sebelumnya. Jadi kita tinggal klik tombol compute, kemudian kita tunggu hasil runningnya. Jika kita sudah selesai 100%, dia akan biru, totally biru seperti ini. Kemudian jika terjadi kesalahan, di sini ada notification kalau ada beberapa part kita yang salah. Namun untuk latihan kali ini tidak mengalami kesalahan, jadi kita bisa close computation-nya. Kemudian kita ini kalau mau save juga bisa save. Kemudian karena kita sudah membuat sebelumnya, kita close juga bisa. Sekarang kita ingin melihat hasil dari hitungan kita.
Jadi kita ingin mempresentasikan hasil hitungan kita. Jadi kita ingin menampilkan hasil hitungan kita. Kita bisa lihat di view. Di sini berbagai macam. Mulai dari cross section, kita klik. Nah, di sini sudah ada profil muka air dari hasil hitungan hidrolika kita. Di sini bisa kita lihat di STA yang kita mau lihat yang STA berapa. Misalnya di sini ada STA 1000 yang paling hulu, kemudian menurun hingga ke hilir yaitu STA 0. Seperti ini. Kemudian untuk yang lainnya kini bisa kita close. Oke. Sebagai tambahan, misal kita ingin save datanya berupa image. Ini copy plot to clipboard. Seperti ini. Jadi kita langsung pastekan di misal di pen. Kita paste, jadi langsung gambarnya ke paste sendiri. Oke. Kemudian di sini ada beberapa legend keterangan. Jadi ini juga bisa kita atur di option, misalnya di profile. Option di label. Nah, ini kita ingin memunculkan apa saja di sini. Kalau sudah, nanti kita bisa close dan kita bisa melihat hasil hitungan kita di yang lainnya. View, misalnya water surface profile, seperti tanpa memanjang. Di sini kita bisa lihat kita mau lihat yang profil yang 4 meter kubik dan 6. Di sini ada 2, PF1 dan PF2. Oke, kita ingin melihat profil. Nah, di sini profil di option, di plan, profil, reach. Reach ini kalau kita ingin melihat hasil dari sungai yang atau saluran yang mana. Karena ini cuma satu, jadi yang ditampilin cuma satu.